Everybody hold on to somebody. That can't be right. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar kalian semua nih? Nah, kemarin ini baru aja rilis sebuah film dari saga yang fenomenal. Kali ini judulnya adalah Jurassic World Dominion. What is that? Biggest carnivore the world has ever seen. Run! Nah, sekarang sudah bergabung dengan kita, teman Kongko BB69, ada Mas Rido I. Rama. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Yang kedua ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Malam Mas Tewan, sehat-sehat. Gimana juga kabarnya Mas Tewan? Puji Tuhan, sehat. Harus tetap sehat. Nah, berikutnya yang dari tadi senyum dengan background yang keren sekali nih rumahnya nih. Ya, ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Baik, ya Allah udah lama ya Mas kita nggak ketemu ya. Kita udah lama ya nggak Udah podcast lama banget. antar Iya, ya. sama Mbak Ami aku juga udah lama ya. Udah lama banget ya. Iya, udah lama banget. Iya ya, udah lama banget ya. Ya astagfirullah. Emang kita udah jarang diundang soalnya Iya, Mas. iya. Kita udah jarang diundang Mas Rido. Kita udah nggak kepake di Iya, BB iya. 9. Betul. Udah lama banget gila. Jadi begini loh teman-teman. Ini mereka ini bersekongkol untuk mengacaukan podcast hari ini. Ya kita berharap supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi apakah ini akan terjadi? Nantikan, jangan kemana-mana. Waduh. Selama ada Mas Nanda sih Insya Allah aman ya. Insya Allah ya. Netral nih, saya netral. Gak apa-apa. Tapi nggak tahu nih apakah akan teracuni. Tapi kalau melihat dari bajunya warna putih harusnya netral, saudara-saudara. Oh kita putih-putih semua ya. Oh baik. Putih belum tentu baik ya. Iya. Kayak di film sebelah. Siapa tahu Pandawa tapi yang jahat nih. Sama halnya ya. Pandawa kan belum tentu baik sama halnya dengan kami. Iya. Yuk, Jurassic yuk. Oke, kita langsung aja ke Mas Nanda. Kapan sih pertama kali nonton Jurassic Park, saga Jurassic Park? Kapan pertama kali terpapar? Waktu SD sih, waktu diputar di TV sih itu. Itu waktu pertama kali nonton. Beda banget memang lihat dinosaurus itu pertama kali, itu benar-benar pertama kali tuh nggak tahu asli apa enggak gitu ya. Keluar tuh. Terus habis itu berurutan, habis Jurassic Park 1, keluar kedua, keluar ketiga, dan meskipun cara review jelek 2 dan 3 itu Jurassic Park, tapi menurut saya tetap sama enjoy sih, atau mungkin karena di film tahun segitu udah bagus mungkin kan ya, ini animasi sinematografinya, visualnya, practical effect-nya udah keren gitu loh, jadi ketagihan aja gitu nonton tuh, dan emang ikonik kan, jadinya kita tahu dinosaurus fisiknya seperti apa, dan menjadi film Jurassic Park kan. Misalnya waktu pertama nonton ya, kita taunya kalau film dinosaurus pasti mentionnya Jurassic Park gitu lah. Oke, jadi pas waktu masih kecil nonton di layar bioskop TV swasta tersebut ya. Iya, betul. Yang masih ada iklan ya. Masih ada iklannya tuh. Oke. Ini sebenarnya saya ingin berlanjut kepada dua teman saya nih, tapi agak takut, mendingan kita ngomong berdua aja Mas Nanda, gimana? Ini ada produk apa ya ini yang bisa di-endorse nih? Maaf, lecitinya dulu teman-teman. Jiko. Enggak, soalnya gini, saya pengen ngoper ke mereka, tapi saya ngeri-ngeri sedap. Nah, masih ada di bioskop ya, jangan lupa nonton ngeri-ngeri sedap ya, Masuk. ramaikan. Masuk. Masuk banget ya. Oke, ini podcast serius. Ya serius. Menggatok. Serius. Oke. Ambil nafas, sabar. Oke, kita langsung ke Mas Rido dulu aja deh, Mas Rido. Gimana Mas Rido? Kapan pertama kali terpapar oleh Jurassic Park saga ini? Pertama kali tuh terpapar adalah waktu masih SMA tuh, waktu masih nonton TV ya. TV kan masih muterin kalau jam berapa? Jam 10 malam. Jam 9, jam 10 muterin Jurassic Park. Dulu zaman belum streaming belum terlalu terkenal ya. Jadi orang nonton animasi di TV yang diputar Jurassic Park, lihat, oh ya udah nonton aja. Jadi kayak dari dulu tuh udah tahu dinosaurus, tapi baru tahu ternyata Jurassic Park itu
mulai dari JP1 apa JP yang keberapa? Iya, yang pertama. Yang pertama. Urut yang pertama ya? Oke, baik. Kalau Mbak Ami? JP yang pertama tuh kan 993 ya. Kurang lebih. Kalau nggak salah 993 ya. Saya belum lahir soalnya. Oh iya, siap. Oke. Padahal gue baru mau ngomong ya, gue nontonnya di bioskop kan ketahuan banget gue tuanya. Iya. Mbak Ami waktu tahun Seingat saya sih saya nonton. Udah umur berapa Mbak Ami? Waktu Jurassic Park diputar udah umur 18 atau 20? Enggak sih, baru 5 tahun sih. Kebetulan kan diajak mama ya datang ke bioskop gitu kan. Oke. Jurassic Park 1 umur 5 tahun diajak. Waduh. Ini paling senior. Tetep aja tuh ayah gue ya kalau gitu ya. Oke, baik. Tuh nyadar sama Bang. Pas masih di kandungan gitu ya. Iya harusnya ya, salah ya gue ya. Dia tetap aja kelihatan tua ya, sudah lah ya. Mau gimana lagi? Iya, oke. Ya dulu sih ya Mas, waktu nonton di bioskop tuh senang ya. Maksudnya sebahagia itu nonton film Jurassic Park itu, lihat dinosaurus, lihat. Pokoknya kalau orang tanya tentang dinosaurus yang keinget pertama ya udahlah Jurassic Park gitu kan. Jadi ya se-happy itu sih dulu tuh sampai kalau nggak salah sih sempat berkali-kali nonton dan sampai beli bukunya kayak maksudnya buku-buku dino ceritanya pengen tahu ya walaupun sampai sekarang nggak apa-apa juga. Jadi jangan tanya saya soal dino per dinoan, saya nggak kenapa. Karena sudah terbukti waktu itu saya live ada yang bilang lu nggak kuasain ya. Iya emang saya nggak hafal kalau dino gitu. Gitu jadi yang cuma saya tahu tuh cuma T-Rex, Brontosaurus, apalagi itu gue inget itu doang, udah dua yang lain gue nggak tahu deh gitu. Pokoknya Brontosaurus juga tahu ya dari Raditya Dika kayaknya. Iya betul. Jadi apa? Dari apa? Dari Raditya Dika. Betul. Dia tahunya gara-gara nonton Raditya Dika punya film. Pokoknya ada saurus-saurusnya aja. Iya betul. Jadi dulu tuh dibeliin mama gitu kan. Pokoknya kan kakak ceritanya kan happy gitu ya nonton Jurassic Park, terus akhirnya senang sama dinosaurus gitu, dibeliin gitu, disuruh belajar, disuruh hafalin gitu. Maksudnya biar ngerti. Tetap aja gue nggak hafal sampai hari ini sih. Jadi jangan tanya-tanya saya soal dinosaurus ya. Pokoknya intinya saya menikmati sih pada saat itu. Dan setelah itu akhirnya menanti film-film lanjutannya dia sih gitu Mas. Soal ini sebenarnya ada kisah tersendiri Mas Rido. Waktu itu kan Mbak Ami kan senang dinosaurus. Akhirnya dia beli film Brontosaurus, Cinta Brontosaurus. Dikiranya itu tentang cinta-cinta di antara di Jurassic Park itu. Raditya dia kira, Raditya Dika ada Steven Spielberg yang baru di Indonesia. Cerita tentang orang yang mencintai Brontosaurus. Spin off. Betul. Itu pokoknya saya pernah ditegur aja ketika saya live, terus saya pernah ditegur gitu. Lu nggak kuasain ya. Nah itu saya ingat tuh sampai kapanpun akan saya ingat kata-kata itu tuh emang terlalu tuh yang suka negur-negur saya tuh. Jadi jangan tanya soal masalahnya ya Mas Rido ya, ketika saya live tuh yang nontonnya tuh anak-anak seumuran Mas Rido gitu ya, bahkan ada yang lebih muda dari Mas Rido, dan mereka tuh hafal gitu kan, terus mereka nanya tuh ke gue, terus gue anjir apa nih. Kalau gitu coba tanyain nama-nama dinosaurus apa, Asmaul Husna apa enggak? Rasa uji. Nah lo. Wow, Masya Allah. Mam. Jadi sejak itu saya berniat saya akan hafalkan dinosaurus. Next Mas. Sorry, sejak itu saya berniat akan menghafalkan. Itu kan udah agak lama tuh ya. Hafal nggak sekarang? Nggak dicari juga. Ini tadi aja itu kan. Nggak apa Mbak. Nah, saudara-saudara, itulah salah satu dari istilahnya ciri-ciri mulainya bertambah umur. Kata-kata itu ingatan itu memang sudah agak sulit karena itu sudah terlalu full. Kecuali harus dilihat itu seperti itu, saudara-saudara. Boleh dilanjut ya? Jangan. Ini kan fokusnya ke dinosaurus dan Jurassic World ya. Coba tolong dilanjut. Ya, oke. Nah, tadi kan ngomong dari waktu awal Jurassic Park 1 nonton di bioskop, waktu itu masih kecil lah ya, kurang lebih kan umur waktu itu di umur 15 tahun 17 tahun ya Mbak Mi ya waktu itu ya. Nah sekarang ini kalau gitu kan sampai yang terakhir ini nontonin terus ya, selalu ditonton. Kayaknya yang di bioskop tuh kayaknya cuma yang awal-awal deh, Jurassic Park 1, terus kayaknya selebihnya saya nonton di TV swasta deh kayaknya. TV swasta, oke. Ya, atau di itu nyewa VCD.
Wah. Enggak, Mas, kebetulan saya masih zamannya beta cam. Saya belum ketemu VCD. Makin kelihatan tuanya. Aduh, ini menjatuhkan gue banget ini. Astagfirullah, gue tidak setua itu. Tapi nggak ada yang ngomong. Gue nggak setua itu, ya Allah tuh Mas Nanda kan akhirnya tahu umur gue ini gara-gara BB69 ya. Allahu Akbar. Gue juga nggak tahu. Loh, kok saya yang disalahin sih Mas Nanda? Saya pengen nangis. Oke. Nah, Mas Nanda, waktu nonton film ini ada ekspektasi tertentu nggak? Ada sebenarnya sih nonton ini karena dari judulnya pertama Dominion. Jadi pertama kali waktu ditis judulnya tuh bayanginnya udah kayak franchise Planet of the Apes lah. Dimana walaupun dinosaurus yang menang di akhir tuh nggak masalah gitu lah. Jadi fokusnya emang harapannya ke arah sana. Tapi udah tahu sendiri kan ekspektasi ketinggian jatuhnya kayak gini juga gitu. Dan saya nyebut kalau film ini keberatan judul sih. Dan mentok udah franchise ini kalau saya lihat. Terlalu repetitif lah itu sih. Jadi Mas Nanda itu mengira bahwa Jurassic World yang dibilang terakhir ini akan seperti Planet of the Apes, di mana istilahnya dinosaurus menguasai dunia, terus bisa berbicara, mengangkat senjata, melawan manusia. Maksudnya seperti itu apa gimana? Nggak sama. Kayaknya lucu deh kalau bisa ngomong. Dinosaurus menjaga bumi. Nggak, cuma waktu endingnya yang kedua Fallen Kingdom itu kan kita tahu ada Blue yang ibaratnya buat dinosaurus istilahnya gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya yang ketiga ini mau ngulang lagi di mana mungkin ilmuwan bikin dinosaurus, itu kalau menurut saya lebih baik sih gitu loh, lebih pintar. Itu anggapannya ini dinosaurus bisa ngontrol dinosaurus lainnya, anggapnya kayak film yang pertama itu kan keren kan. Kalau menurut saya lebih mending jadi lihat menunjukin chaos-nya di chaos-nya dunia ini seperti apa gitu loh. Jadi lebih ke situ sih. Apalagi kita ditis di after credit-nya yang di film sebelumnya itu kan ada pterodactyl di Las Vegas ya. Iya, pterodactyl. Nah, tuh tahu nggak Mbak Mi pterodactyl? Padahal belum tentu saya benar. Bukan. Kresek-kresek Mas nggak kedengeran sih. Oke, nah tadi kan Mas Nanda kita ngomongin soal ekspektasi. Mas Rido, apa yang Mas Rido dapatkan dari film ini? Apa ya? Ini pertama kali gue nonton Jurassic di bioskop. Gue seumur itu nggak pernah nonton Jurassic di bioskop. Jurassic World aja gue nggak ada deh nonton di bioskop, baru sekali doang. Oh ya? Jurassic World yang 1-2-nya juga di... Nggak ada di bioskop gue nonton. Oke. Jadi pertama kali nonton, gue berharap ya udah kalau gue udah nonton film-film sebelumnya gue bisa ngerasain experience kayak apa sih dikejar-kejar dinosaurus, ya gue ngarepnya itu doang sih pas nonton. Ya Allah, gini doang. Jadi apa yang didapatkan ketika selesai menonton ya adalah ya Allah, gini doang filmnya. Saya kira bakal yang kayak kemarin-kemarin. Padahal pas di opening itu mosasaurusnya keren ya. Gila itu. Iya yang dari air itu keren banget padahal gitu, tapi kayak udah jadi cameo doang. Udah gitu doang. Jadi cameo dan abis itu di ending sama ikan sama paus, bukan ikan paus. Iya. Paus itu bukan ikan ya. Dan ternyata ya ini basically kayak Spider-Man No Way Home tapi Jurassic World. Spider-Man No Way Home tapi Jurassic World udah gitu aja gitu, kayak reunian ya. Iya, reunian doang. Ajang reunian mending bikin kayak Friends kemarin sama Harry Potter aja mending dah. Baru bikin untuk jadi film. Ya Allah. Gitu doang. Gimana Mbak? Setuju juga? Maksudnya dalam arti kalau gitu ini sayang dibuat gimana? Iya, jadi ketika saya nonton itu, ya walaupun telat masuknya itu yang 1 jam ya, jadi saya nggak ngerti itu tadi kalian ngomong opening apa itu, saya nggak tahu ya. Jadi pokoknya intinya ketika saya keluar, yang sebelah saya langsung gini, oh gini doang, gitu. Itu reaksi pertama orang yang duduk di sebelah saya, itu saya nggak tahu mereka. Jangan-jangan di sebelah Mbak Amin itu saya kali, soalnya saya ngomong gitu. Oh iya kan? Oh iya, karena gelap Ya. kemarin. Jadi pas sudah lampu nyala terus mereka gini doang gitu. Nah kalau saya sih lebih ke yang
oke. Jadi sebenarnya cuma kayak mengulang aja, tapi nggak terlalu nggak terlalu spesial gitu. Jadi ya udahlah, emang dari film ke film ya seperti itu kan, maksudnya ya lu ceritain tentang Dino terus ya kayak gitu-gitu. Jadi ya udah gitu doang. Jadi ketika saya nonton itu, saya memang tidak, ya seperti kalian tahu ya, saya memang tidak pernah punya ekspektasi apapun dalam apapun gitu kan. Jadi ketika nonton ya biasanya kalau tanpa ekspektasi akhirnya saya akan menikmati, tapi ini kebetulan biasa aja. Jadi nggak yang terlalu gimana. Sudah tidak ada ekspektasi, filmnya biasa. Oke. Ya kan, untung gratis, jadi ya udahlah ya. Sudah lah ya. Gratis aja ngoceh kayak gini, apalagi bayar ya. Iya. Wow. Iya. Untung Karena saya gratis jadi saya ngoceh. untung saya pakai promo Genius 2222 dan juga pakai GoPay. Jadi nggak nyesel ya. Jadi nggak nyesel ya. Jadi Nyesel ya. sih, tetap mahal. Oh. Tetap mahal. Kalau saya kebetulan untungnya karena sebelum nonton kan ya kasih snack juga kan sama yang ada acaranya, jadi aman lah. Jadi ketika nonton perut kenyang, hati jadi agak sedikit tenang lah. Jadi ya sudahlah ya, apapun yang terjadi filmnya ya udahlah ya. The show must go on. Oke, tadi Mbak Ami bilang untungnya Mbak Ami itu tidak pernah menonton dengan ekspektasi ya, kecuali film-film dari Mas Fedi Nuril. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kecuali film-film dari Mas Fedi Nuril, bahkan yang filmnya, bahkan kemunculannya paling akhir pun itu dia sangat senang sekali. Oke, kita lanjut ya Mas Nanda ya. Silakan, saya speechless. Oke, setuju gak dari pendapat mereka nih? Dalam arti. Setuju sih Mas, filmnya biasa aja nih film memang sih. Kalau menurut pribadi ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kita nonton film yang pertama Jurassic World tuh hype-nya tinggi karena lama nggak keluar. Terus kedua, kalau pribadi menurut saya masih ada sesuatu yang baru lah ceritanya. Ditambah mereka harus Raptor tadi pintar tuh masih oke lah. Nah tapi yang ketiga nih kelihatan banget sih kalau emang ceritanya ini mentok gitu loh. Actionnya pun udah tidak satisfying lagi gitu loh, kayak kejar-kejar motor tuh udah ada di film-film sebelumnya. Nonton tuh flat aja gitu loh. Kalaupun seneng mungkin ya 15 menit, 20 menit pertama tuh udah sih. Itu udah hype-nya masih bagus lah ditunjukin kan tuh gimana cerita dinosaurus bersama manusia. Nah, tapi udah itu aja. Begitu gabung bahas belalang tuh itu udah malah sih flat sih nontonnya, dah mau actionnya mau apa udah. Secara karakter juga Chris Pratt sama Bryce Dallas Howard juga ya gitu-gitu aja gitu. Pun oke, mungkin trio original terutama Jeff Goldblum itu aja sih kalau nilai tambah. Banyak versi dinosaurus, selebihnya udah gitu-gitu aja sih. Ini ngomong-ngomong belalang nih, jadi ingat pok ame-ame, belalang kupu-kupu, siang makan nasi. Ketahuan umur kan, sebenarnya yang tua tuh siapa? Enggak, saya memancing. Lagu sampai sekarang masih kepake loh, masih kepake kan, masih kepake. Jadi nggak akan tua. Dilestarikan bukan tua itu. Iya. Jangan. Kalau Betmakem kan sudah dilestarikan. Mas Rido kan harusnya kita, Anda dan saya tuh lawan ini loh, lawan Beben dan Sembilan loh. Ya, kita ulang dari awal. Tinggal di mute aja, tenang aja. Oke, tapi ini saya setuju nih sama Mas Nanda nih. Apalagi ini saya sempat bilang berkali-kali ke orang-orang ini perasaannya benar-benar kayak Peninsula. Kalau Peninsula itu abis zombie, ya ini ya dinosaurus kan sama tuh. Zombie lawat manusia. Terus itu kan ada zombie lawan zombie. Terus abis itu ini kan ada dinosaurus lawan dinosaurus. Terus manusia ada dinosaurus kan itu kan, aduh, dalam hati saya ampun deh. Terus abis itu penjualan dari dinosaurus. Aduh, ini maksud saya buat apa? Dalam arti kan harus ini kan terus dibilang apa manusia sudah berdamai dengan dinosaurus, dapat hidup dengan tentram segala macam. Loh, yang namanya burung itu kemana-mana itu gimana bisa ngontrol? Dalam arti kan dari Jurassic Park 3 pun itu kan kekacauannya kan di situ tuh. Jurassic Park 3 itu dikala sarang burungnya lepas, ya itu pasti udah nggak bisa dihandle. Nah ini maksud saya kenapa nih kok nggak
nggak dikupas nih kekacauan, istilahnya chaos nih yang ya oke, ini kita ngomongin budget sih sebenarnya sih ya, tapi kan maksud saya ya kalau mau ngomong Dominion ya kenapa nggak dikotak-katik gitu, dalam arti survive-nya itu ya manusia sama dinosaurus, jangan manusia lawan manusianya dulu. Menurut saya sih gitu ya. Gimana Mas Ananda? Sebenarnya justru kalau ngupas terkait black market yang Malta tuh oke sih sebenarnya sih. Jadi kayak anggap aja dinosaurus dijual untuk bagian militer atau buat mafia itu lebih kayak buat dikupas masuk sih. akal. Nah, kehancuran ada ternyata bisnis seperti ini. Nah, itu lebih oke bahas di situ sih. Jadi konfliknya intinya itu sama dinosaurus aja gitu, udah nggak perlu villain lagi gitu loh. Dan akhirnya villain di sini juga ya sorry itu saya nggak guna juga akhirnya gitu loh. Gimana? Ngilangin jejaknya cuman masukin recycle bin. Recycle bin. Kalau ketahuan ada yang berkhianat udah kamu keluar aja udah. Bukannya diapa-apain gitu, kamu keluar aja gitu ya, bener ya? Bener enggak? Tidak benar. Gimana Mas Rido? Gimana nih permasalahan dari film ini yang Mas Rido alami, Ci? Apa sih? Apa ya? Karena karakternya ini kan pemeran utamanya si Owen, terus tiba-tiba ada pemeran yang lama juga kan orang kan jadi pengen kayak sutradaranya bingung gue mau fokusin kemana ya? Apakah gue mau fokusin ke Owen atau mau fokusin ke mereka? Karena masing-masing kan awal-awalnya punya cerita-cerita masing-masing kan. Owen punya masalah dengan anaknya yang diculik, terus si Alan Grant sama Ellie nemuin kejanggalan di ini ya. Jadi kayak fokusnya itu bermasalah utamanya itu fokus utamanya itu mau kemana, mau ke karakter siapa gitu, mau nunjukin apa gitu. Dan itu jadi masalah dari awal gitu. Padahal di awal udah jelas-jelas kita ngeliat dikasih gambaran putih-putih kayak apakah manusia bisa bersatu dengan dinosaurus, itu aja sebenarnya udah dari hal yang bagus gitu. Tapi tiba-tiba melebar kemana-mana, tiba-tiba black market, tiba-tiba kacau aja gitu semuanya. Jadi pengen nonton kayak ya orang mau ngomong apa sih sebenarnya, pengen nonton ini arahnya kemana sih gitu. Jadi kayak benar-benar bingung aja gitu. Si sutradaranya ini sebenarnya mau ngasih apa gitu selain fan service, munculin karakter-karakter lama gitu kayak yang yang gendut kecamatan itu kan dulu kan ada tuh di Jurassic Park berapa ya sampai jadi meme juga kan. Yang tiba-tiba pertama. Iya, yang look nobody care gitu. Kan tiba-tiba muncul lagi. Jadi kan kayak jadi sebenarnya lu tuh mau bikin Spider-Man No Way Home versi Jurassic Park atau pengen ngelanjutin cerita dari yang film kedua gitu. Jadi kayak benar-benar semua itu serba bingung mau ngapain gitu. Itu sih masalah utama film ini. Betul sih. Bahkan istilahnya karakter yang diperankan oleh siapa? Justice Smith ya? Siapa tuh? Karakternya yang itu tuh yang diperankan oleh Justice Smith, bener kan? Yang Franklin Webb tuh. Ya. Justice Smith. Nah itu juga dipaksakan ada kan ya, dalam arti walaupun kesannya itu ya penting nggak penting sih sebenarnya sih. Maksudnya buat apa? Misalnya ini buat menyambung dari film sebelumnya dari Fallen Kingdom kan. Nah, maksudnya ataupun kalau BD Wong kan Dr. Wu kan emang itu kan selalu ada ya dalam arti ya. Karena itu masih oke lah dalam arti ya. Nah seperti itu sih. Nah, kalau dari Mbak Mi sendiri gimana nih melihat film ini? Apakah apa nih yang menjadi ganjelan utama? Tadi ganjelan utamanya? Sebenarnya karena memaksakan sih. Sebenarnya dia pengennya ke arah mana sih gitu. Jadi kan ceritanya dia pengen gabungin antara Jurassic World dan Jurassic Park kan. Tapi tidak. Dan pengennya tuh di penutupnya ini, di terakhirnya ini kan sebenarnya dia pengennya ada gong yang untuk bisa kita dapatkan gitu, penonton dapatkan kan. Tapi ternyata pada akhirnya penonton bukannya dapat tapi malah bingung ini sebenarnya arahnya mau kemana gitu. Jadi ya jadi ya udah jadi bikin bingung gitu. Jadi kita juga nggak ngerti. Jadi sebenarnya kita pengen menikmati penutupnya si saganya Jurassic World ini, tapi tidak dapat gitu, nggak ada yang kita dapetin selain ya udah lu ketemu dinosaurus cuman biasa aja, cuman kayak hai gitu terus gitu. Oke, lu emang peneliti dan lu emang
emang udah berdamai, maksudnya udah bersahabat dan hidup bersama dinosaurus. Tapi ya masa lu ketemu di suatu tempat terus cuman kayak biasa aja gitu ekspresinya gitu kan, mon gitu loh, maksudnya ya gimana gitu loh. Dan ya itu sih yang agak bikin ini sih, jadi agak muter-muter juga sih ceritanya, dan akhirnya ya udahlah mau dibawa kemana entahlah, kita nikmatin aja. Setuju sih. Soalnya kalau saya sih merasa ini kayaknya dipaksakan untuk semua karakter yang tadi kalian bilang juga sama sih, ke semua karakter harus ada, gimana bikin kisahnya. Oke, yang ini nggak tahu ya, apa mungkin penulisnya itu dibagi kali ya. Oke, ini lu pokoknya kerjaan kisahnya si Alan Grant, ini lu bisa si Owen, nanti ya semoga bisa kita gabungin deh sama-sama. Mungkin kalau gitu ya, saya nggak tahu deh. Tapi istilahnya sayang itu tadi itu jujur nih, yang saya tunggu dari saga ini nih adalah saya pengen tahu nih sebenarnya kekacauan apa yang terjadi di saat dinosaurus itu lepas. Tapi ternyata itu lompatnya berapa tahun kemudian, dan berarti maksud saya sih itu sayang sih. Dan kekacauan itu kita nggak kasih lihat nih masa transisinya itu tuh, gimana maksudnya dinosaurus yang karnivora yang pemakan segala macam itu, yang makan manusia segala macam, itu gimana cara handle-nya kekacauannya seperti itu sih. Nah kalau dari segi atas, kenapa? Iya, karnivora paling tinggi kan katanya. Paling tinggi. Berapa meter tingginya? Oke, kita lanjut aja. Kebetulan nggak ngitung ya, Mas. Kalau ngitung nanti saya digigit. Hitungnya jangan lupa menggunakan penggaris butterfly. Ya Allah, masih ada aja itu penggaris. Mas Nanda, nilai positif dari film ini apa, Mas Nanda? Mungkin kalau positif bukan cuma sih. Mungkin pengenalan dinosaurusnya lebih bervariasi itu oke, karena memang ini film tentang dinosaurus kan. Ya, terus kedua mungkin skor musik itu masih seperti biasa, ditambah lagu musik tim song dari Jurassic Park tuh dikombinasiin sama yang versi Jurassic World juga oke. Terus habis itu reuninya lagi 3 original cast-nya dari film Jurassic Park. Walaupun memang benar tadi kata semuanya agak dipaksakan, cuma memang seneng lah lihat mereka satu frame lagi lebih tepatnya kan, setelah pertama nggak salah kan, karena kedua ketiga itu mereka nggak salah terpisah. Nah itu oke sebenarnya nilai tambah, tapi ya udah itu aja. Kalau misalnya mau nilai positifnya, kalau nilai negatifnya baru tuh banyak tuh. Mungkin langsung aja negatifnya aja sekalian ya. Karena ini kayaknya udah ditahan-tahan nih kan. Soalnya gini loh, asal Mas Rido sama Mbak Ami itu mau tahu nih, tiba-tiba nih entah nggak ada angin nggak ada badai, Mas Tiawan dengan Jurassic World loh. Wah ini kayaknya Mas Nanda nih tumben-tumbenan nanya nih, kayak ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Ada yang ungkapin nanti sembelit soalnya. Oke. Ini podcast serius. Oke Mas, kalau menurut saya sih daripada nanti dipendam, sakit hati, akhirnya kepikiran itu bisa membuat insomnia, terus stres. Oke Mas, nggak apa-apa Mas, ungkapin Mas. Ini bridging-nya tahu banget nih mau kemana ini arahnya. Keren mau nawarin obat. Tidak langka dong apalagi. Enggak. Kalau sama Mas Nanda ngomongnya sopan ya. Kalau Mas Nanda tuh ngomongnya sopan ya. Bridging-nya yang bagus ya. Takutnya stres gitu ya. Kalau sama gue enggak, dia nggak ngomong gitu Mas Rido. Dia selalu ngomong gini, omongin nanti sebelit gitu. Kalau sama gue tuh dia langsung ngomong gitu. Iya. Kalau sama Mas Nanda tuh bagus ya. Lebih sopan gitu ya. Bagus. Mbak Ami kresek-kresek Mbak Ami. Saya nggak denger Mbak Ami. Mbak Ami ngomong. Bodoh amat. Makanya beli headphone baru di Tokopedia. Hai, masuk banget. Oke, silakan. Silakan Mas. Ada orang lagi mau konsultasi loh. Konsultasi sharing, maaf. Oke. Anggap aja kita ini sebagai sebagai teman. Scatter. Oke, mungkin soal originnya si Messi itu lagi dirubah. Sebenarnya udah nggak perlu. Terus itu dinosaurusnya itu kalau dibanding sama film Jurassic Park kayak IQ-nya kayak turun banget, kayak bener-bener
anjlok kayak di film ini tuh. Terus tiba-tiba pinter di endingnya tuh, itu udah nggak make sense itu dari ekspresinya Pak karakter, terus melihat kondisi dalam bahaya tuh mereka flat aja, terus kebanyakan karakter yang ya akhirnya lewat aja gitu loh, nggak dimanfaatkan dengan baik gitu loh. Kalaupun mungkin karakternya mungkin yang kalau menurut saya pribadi lebih ke Ramsay sih yang lebih ikonik sih, karena dialognya sama Ellen Grant sama Elizabeth Taylor itu masih oke sih. Terutama waktu dia ngode kalau misalnya dia ternyata baik gitu lah, dia ngode kayak jangan lihat lift itu adalah situ aja gitu. Itu dialognya sebenarnya masih oke sih. Cuma ya intinya saking banyak susah jelasinnya sih, terlalu banyak kekecewaan, mungkin ekspektasi ketinggian juga sih kali ya. Jadi Dominionnya jadinya kayak gimmick aja gitu, cuma di intro, cuma di ending, terus nggak di tengah-tengahnya tuh langsung fokus ke belalang, bahas lagi perusahaan asing tiba-tiba muncul, udah ketebak gitu loh, dan ketegangannya pun udah nggak kayak film-film sebelumnya gitu loh. Jadi kita kayak yakin kalau mereka ini selamat nih, pasti nggak bakalan mati. Maksudnya mereka film nggak bakal beresiko ngebunuh karakter utamanya gitu sih, apalagi trio original cast-nya itu nggak. Jadi kalaupun intens ya udah aja itu sih. Ada nih penulis naskahnya sama penulis naskah yang Fallen Kingdom sama ya, harusnya itu kan harusnya itu kan bisa lebih rapi kali ya, gimana Dido? Harusnya bisa lebih rapi, tapi kan tergantung produsernya semua kan tergantung dari yang di atas tuh produsernya maunya kayak gitu ya, dia harus ngikutin gitu. Nggak bisa dia buat rapi-rapi apapun ya, kalau dari produsernya pas ngebaca nggak bisa nih kayak gini nih, tapi ini rapi, gue nggak mau nih kayak gini, gue maunya kayak gini yang kita lihat di film ya. Gimana, emang pada dasarnya ya apapun yang kita lihat di layar di bioskop itu sebenarnya bukan kemauan penulis, bukan kemauan sutradara, kemauan produser pengen filmnya aneh kayak gitu ya itu kemauan dia. Misalnya ini kan sutradara Jurassic World yang pertama, terus habis itu Fallen Kingdom kan diganti. Terus tapi penulisnya Fallen Kingdom masih sama kayak Dominion. Nah, sutradara untuk Dominion ini balik lagi ke yang sutradara Jurassic World ya, padahal ya. Betul. Iya. Betul. Ya itu lagi balik lagi kepada produsernya apakah punya ambisi yang terlalu besar, dan itu sebenarnya nggak terlalu masuk ke visinya sutradara dan penulis, ya jadinya ya kayak gini gitu loh. Kayak mungkin banyak juga tuh film-film yang kayak dari pakai nama besar, kayak misal mungkin kayak kemarin tuh Garin Nugroho di Sepeda Presiden, itu kan Garin Nugroho kan nama besar banget gitu loh. Penulis skenario juga Mas Garin kita tahu seberapa wah banget film dia, tapi pada akhirnya nggak ada, filmnya jelek banget ya, itu karena bukan kemauan dia bikin filmnya kayak gitu ya, itu produsernya maunya kayak gini ya udah, apapun yang kita lihat layar sebenarnya nggak sebetulnya semuanya salah sutradara, itu ada salahnya produser, tapi produser tidak mau disalahkan. Gue yang punya duit ya bodoh. Oke. Nah, Mbak Mi, misalkan kalau kita lihat ini kayaknya sih Mas Rido ini sedang bermasalah dengan produsernya. Nah, kira-kira bisa kita tipu kan? Ya karena saya tahu tuh Mas, yang pas Sepeda Presiden itu tiba-tiba ada yang nongol ke Magnum 2 karena harusnya dia nonton Sepeda Presiden. Nggak ketemu lagi ya, pada satu video ya. Udah gitu nggak ketemu lagi, oh my god, udah gitu nggak ketemu lagi. Terlalu, jadi makanya dia bermasalah itu sama produser. Soalnya nggak ketemu, soalnya si Rido itu lari-lari itu malam-malam bingung ini bioskopnya mana sih ya, baru pertama kali ya, benar ya? Betul. Ini bingung kenapa Epicentrum katanya nggak ada bioskop, katanya bioskop mana? Nggak tahu, ini bioskopnya terpisah di sebelah sana, di belakang. Oke. Emang baru pertama? Baru pertama kali. Baru pertama kemarin itu. Oh, kagak WA. Oke, terus next. Iya, terus aja. Ini podcast saya kok. Tenang. Saya nggak akan. Tapi visualnya termasuk bagus kan? Maksudnya dibanding, ya nggak sih menurut kalian? Dibanding yang sebelum-sebelum, ya udah lah ya 2022 kan emang kalau visualnya jelek juga ya kebangetan ya. Tapi kan kalau visualnya gimana?
Kalau menurutku sih lumayan ya. Bagus. Dalam arti kayak untuk apa dinosaurusnya dari segala macamnya itu bagus. Nah, dinosaurusnya juga emang bener kata si Mas Nanda itu banyak. Yang tadi yang saya bilang itu pembukaannya Mosasaurus. Soalnya ada sahabat saya ini masuknya itu telat banget, nggak tahu dia kenapa bisa telat banget ya. Nah itu Mosasaurus ini keren tuh, adegan Mosasaurus itu menurut saya itu yang paling epic, Coba kita paling tanya ke epic. Mbak Oh, Ami. ya? Menurut Mbak Ami openingnya gimana Oh, ya? Mbak Ami? Openingnya gimana, bagus nggak? menurut Mbak Ami? Yang saya lihat sih opening ada mas-mas brewokan satu sama mas-mas pakai kacamata waktu itu satu openingnya. Oh, Kebetulan. opening kita beda ya. Mbak Ami ini udah Beda Jurassic ya, World yang beda berapa ya ya? opening. Beda ya. Nanti Terus akan sampai ada. nari-nari gitu Kebetulan ya openingnya. openingnya dari ular dulu saya soalnya. Jadi ya udah lah ya pasti beda. Nah tadi itu kan Emang bagus ya openingnya ya? Mas tanggung jawab Mas Bebe. bagus, Tanggung jawab lu openingnya bagus katanya. udah beli aja, tadi kemarin kan gratisan. Nah ini 30. Mosasaurus nih, itu keren. Terus T-Rex ada T-Rex tapi di sini juga melempem ya. Menurut saya sih Tapi gue melempem. paling suka tuh adegan yang waktu ini loh, yang si anaknya pertama kali ke kota, terus kan ada dia nggak ada dialog sama sekali, dia nonton yang dinosaurus gede itu yang ada akhirnya pakai apa? Yang mobil. Pakai Itu nggak ada dialog api. sama sekali, tapi gue keren banget. Itu adegan menurut gue tuh adegan paling keren sepanjang film sih. Dan sayangnya Mbak Mi nggak lihat. Itu keren. Kalau itu keren kedua Mbak Mi. Karena itu apa? Gambar berbicara. Iya, nggak ada ngomong sama sekali gitu, tapi dia ngeliatnya dengan scoringnya yang ya, rada-rada kayak gitu, terus wah itu keren banget. Terus itu ada suara dinosaurus yang ngomong gitu. Nggak tahu ya, ada pasangannya juga ya dinosaurusnya ya. Iya. Nggak usah di bridging ke pasangan, nggak usah. Saya sudah tahu arahnya. Nggak usah digituin. Nggak usah dibawa ke situ. GR banget. Orang saya mau Dapat beli salam itu. dari Badara Uhi. Curiga. Dari Badara Uhi. Gue udah curiga nih. Karena teman gue udah kena terus nih. Tapi pas terakhir itu pas yang aku tuh penasaran sama yang pas terakhir itu yang pas mau naik ke helikopter kan yang 3 dinosaurus itu mereka ngobrolnya apa ya? Dinosaurus. Ajakin nge-podcast itu, abis ini kita nge-podcast aja daripada kita nggak diajakin lagi di Jurassic Park. Ya udah deh. Mereka kan seru sendiri kan. Mereka tuh seru sendiri bertiga gitu. Sementara orang lain kan nunggu ini, ayo buruan gue mau naik helikopter nih gitu kan. Iya. Seru sendiri bertiga. Itu kan dibilang kan, ini filmnya udah mau kelar nih, abis ini kita diajakin lagi, nggak tahu deh. Ya udah kita nge-podcast aja deh kalau gitu. Siapa tahu? Ya kita tidak tahu. Mas Nanda bingung nih apa ngomongin apa nih, terserah deh nih orang-orang tua katanya Mas Nanda. Gue orang tua. Tapi sedih sih filmnya, jadi sedih filmnya. Sedih. Nah, iya ini juga ada Apatosaurus, terus ada Raptor ya. Terus habis itu Dreadnought, ngomongnya susah banget sih. Dreadnoughtus. Terus ada Atrociraptor tuh yang apa kejar-kejaran naik motor tuh ya. Born Identity in Jurassic World. Yeah. Terus Allosaurus sama Carnotaurus. Wah, susah banget sih. Ini juga bingung juga nih. Carno. Si Carno sama si Allo nih yang saya ngakak sih. Dalam arti ini si Owen lagi berantem nih sama penjahatnya itu. Di belakang itu ada Carno sama Allo lagi makan-makanin orang kok. Malah orang-orang pada ngeliatinnya si ininya lagi berantem hore-hore, belakang itu lagi gitu nggak kacau gitu. Gue bingung itu aduh kacau gitu. Ini bener-bener skenarionya mereka udah seakrab itu sih Mas sama dinosaurus sih, jadi udah sans aja. Akrab itu ya. Gue nggak mungkin mati, gue juga karakter utama. Iya, kan pasti dia nggak mungkin, durasinya masih panjang. Betul bisa. Iya. Benar-benar. Sini padahal sih kalau bilang tadi Mas Nanda bilang soal dinosaurus banyak sih Mas, bener sih Quetzalcoatlus sampai saya ngomongin susah tuh yang burung tuh. Terus habis itu yang Therizinosaurus juga nih ada nih terus yang burung juga lucu tuh ya, yang Pyroraptor. Nah, yang berbulu yang di S. Nah, yang di S ya. Yeah. Terus ini juga penggemar Jurassic Park 1 ini Dilophosaurus tuh yang keluarin racun tuh. Ya. Nah, itu juga buatnya tuh nostalgia. Kalau Giganotosaurus kan. Nah, itu tahu tuh. Nah, soalnya disebut-sebut.
Sebenarnya Di tadi sana. itu banyak sekali yang tadi saya sebutin sampai namanya saya sendiri lupa nih dalam arti ya. Tapi tadi itu sayangnya itu kayaknya kok cuma asal lewat ya Mas ya. Mas Andre gimana ya Mas? Teman-teman, Kurang dihormatin gitu ya. dinosaurus-dinosaurusnya lewat gitu aja. Dan mungkin karena plotnya sendiri udah fokusnya ke belalang itu. Iya. Belalang saurus. Iya. Belalang saurus ya. Iya. Ya, disayangkan aja gitu. Belalang yang terakhirnya cuma kebakar doang. Iya. Padahal secara visual setuju sih sama semuanya emang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, terutama tuh dinosaurus yang bulu-bulu tuh apa itu keren tuh emang, yang di es tuh kalau misalnya dilihat detail tuh bagus banget sebenarnya, cuma sayangnya ya lewat gitu aja, atau enggak time-nya cepet banget gitu loh udah. Dan justru waktu ditunjukin ditunjukin waktu lama buat pertempuran terakhir tuh malah nggak make sense gitu loh. Tiba-tiba T-Rex-nya auto pinter, dia play dead gitu. Itu tiba-tiba sekalinya ditunjukin lama dan nggak make sense gitu loh. Jadi ya gitu sih, kayak bingung gitu skripnya emang. Skripnya bingung membuat Mas Nanda bingung ingin berkata-kata seperti apa. Gimana suara? Kata-katanya bagus kayaknya kalimatnya. Terlalu Bagus. Aduh. Yang tangannya panjang apa saya lupa tuh ya. Yang apa Wolverinosaurus. Wolverinosaurus. Apa? Duh, namanya? Kalau yang tangan panjang tahu gue itu peribahasa untuk pencuri. Benar kan? Nggak salah sih, benar. Benar. Tadinya juga saya mau ngomong itu. Iya. Benar. Tadi mau. Benar loh. Nggak salah loh. Nggak salah itu. Betul. Nggak ada yang salah memang Mas Rido. Kok tiba-tiba nggak bisa berkata-kata ya? Dia speechless. Yes, mantap. Gue kan bisa bikin. Berhasil, Mas. Berhasil. Padahal itu ada di pelajaran bahasa Indonesia loh. Iya. Tangan panjang adalah orang yang suka mencuri ya. Iya, betul. Iya. Kalau nggak Monkey D. Luffy. Nah. Oh, ini namanya Therizinosaurus. Nah, Therizinosaurus tuh kayaknya sih Wolverinosaurus, pencuri saurus lah kita ngomongnya sekarang. Atau Monkey D. Luffy lah, itu One Piece juga sekalian tangan panjang. Luffysaurus. Nah. Aduh, ini kayaknya beneran nih podcast ini nggak bakal gue tayangin kayak ini. Nanti Mas Anda. Nanti kita tapping lagi berdua ya. Masa. Oke. Ya, ini memang sih sebenarnya ini sayang sekali nih film ini sih, bingung juga nih, saya juga bingung mau ngomong apa nih sama film ini. Dalam nanti dari budgeting oke, dari karakter harusnya itu pemainnya oke. Tapi itu kali ya kita setuju kali ya karena kebanyakan karakter ya, jadi idenya juga udah saya bingung mereka, karena saya kalau banyak karakter utama tapi fokusnya ke dinosaurus, iya, mahal dibayar mereka ya. Udah gimana? Karakternya banyak, masing-masing punya konflik sendiri. Sementara ini film dinosaurus bukan film manusia, lalu sendiri juga punya konflik lah. Gimana dong? Betul, belum lagi CLBK-nya si Alan ya. Nah iya, makanya ini film dinosaurus, karakter banyak, tapi karakter punya masalah dengan manusia bukan dengan dinosaurus, ya itu aja udah aneh gitu loh. Belum lagi bahas. Nah iya. Belum lagi apa? Bahas belalangnya juga Mas. Oh ya, belalang, betul. Iya, belalang yang. Pertanyaannya kenapa belalangnya lagi makan aja ya? Di Thailand kali belalang dimakan. Loh. Bukan di situ Mas biasanya. Nah, biasanya di Thailand sih kalau belalangnya. Nah, apalagi yang sebesar itu kan bisa lumayan. Yang luas. Iya kan? Kecuali nanti bisa genetik orang yang makannya itu bisa menjadi jadi besar juga. Kayak apa aja nih. Iya sayang ya, padahal dari terakhir filmnya ini kan 2018 kan ya. Iya kan si Fallen Kingdom itu kalau nggak salah 2018 ya. 4 tahun orang nunggu buat nonton gitu. Iya sayang sih.
Oke. Tadi positifnya kayaknya sedikit banget ya. Kalian ngomongin cuman kayak formalitas ya. Oh, apa? Visualnya bagus. Oh, dinosaurusnya banyak. Ada satu scene yang bagus. Oh, ada satu scene yang bagus. Oh, bagusnya itu saya telat 1 jam, jadi saya nggak sengsara. Oh, saya nggak ngeliat opening scene yang bagusnya. Oh, saya menonton ketinggalan scene yang bagusnya. Kasian ya. Kasihan banget. Kamu Kasian bilang ya. dong, demi menunaikan tugas mulia, kamu harus telat 1 jam. Betul. Apa-apa sih habis itu saya di-follow sama Mas Brewok, jadi udah lah ya. Saya terima, saya telat 1 jam. Maksudnya dia, ini saya kan berewokan. Enggak. Ya oke. Maksudnya saya Reval Hadi loh Mas, bukan yang lain ya. Kan saya waktu itu sama Reval Hadi 1 jam. Bukannya itu ayat-ayat cinta. Oke, kita lanjut lagi ke Mas Nanda deh. Oke. Ayo lanjut. Oke. Yuk Kita mau diusir. Nah, itu dia. Ini kita tutup aja nih. Pertanyaan terakhir deh, soalnya Mbak Ami akan diusir. Saya senang juga sih sebenarnya sih. Senang diusir. Padahal masnya ngantuk tuh ya. Terus Lihat kelihatan banget ya matanya muka kayak aduh, nggak pede nih gue nih. Oke. Mas Nanda. Overall nih untuk Jurassic World Dominion. Kalau rating mungkin mungkin kalau buat yang emang suka dinosaurus itu dan emang udah nungguin banget, ya nonton aja sih. Jadi jangan terpengaruh sama review lain di luar sana gitu lah. Karena kalau dari saya sendiri, saya buat di konten saya sendiri, saya bilang nggak suka. Tapi banyak juga yang kasih nilai 8, 9 nih. Emang fansnya, mungkin fans garis kerasnya Jurassic Park atau Jurassic World sih. Atau mungkin ya nggak nonton sama sekali langsung ke Jurassic World Dominion. Oke sih, action bakal puas gitu loh. Cuma yang kalau menurut saya pribadi terlalu repetitif sih, nggak ada yang baru. Dan reuninya ya ini gimmick aja sih jatuhnya sih gitu loh. Masalahnya sih fansnya Jurassic Park juga, soalnya yang tadi Mas Nanda ngomong di awal, bahkan Jurassic Park 2 dan 3 yang dihujat kita masih bisa nonton loh berulang-ulang di TV. Kalau 2-3 tuh kayak emang feel-nya, dan kalau ke Jurassic World mungkin ya 1-2 tuh masih oke lah, mungkin karena ada sesuatu hal yang baru mungkin kan yang ditawarkan kan. Cuma yang sekarang tuh ya nggak ada gitu, full gimmick doang gitu lah yang dibangun buah film itu. Film ketiga kayak dihancurin aja gitu, jadi keinget lagi. Kayak biar film ada 3 aja, menyempurnakan. Kayak Star Wars lah kalau nggak dibandingin, kalau Chaos ya film penutupnya kayak Star Wars yang terbaru ini sih. Benar-benar merusak 2 film pertamanya. Cuma kalau misalnya emang fans, sekali lagi nonton aja gitu, jangan terpengaruh review lainnya gitu. Jadi yang saya bilang itu bahkan Jurassic Park 3 yang dibilang tanda kutip itu dibilang jelek lah. Tapi itu setidaknya itu ketegangannya itu oleh dinosaurus. Iya, betul. Iya kan? Kita masih bisa nonton ulang karena kita menikmati kejar-kejaran oleh dinosaurus. Nah, tadi Mas Rido nih ini mengungkapkan sesuatu yang cukup menarik nih. Mungkin karena harus 3. Karena 3 itu sempurna kata dia. Padahal kesempurnaan itu adalah mempunyai pasangan. Jadi cuma berdua, jangan ada yang orang ketiga, Mas. Karena ganjil itu lebih baik, Mas. Udah gue tebak. Karena ganjil itu tenang Mas Rido, gue belain. Kalau masalah pasangan ter gue belain. Karena ganjil itu lebih baik, Mas. Nggak baik berdua itu nanti satunya setan. Jadi tapi enggak sesuatu yang gimana? Sesuatu yang ganjil itu kan malah bertanda tanya. Ini kayak ada sesuatu yang ganjil nih. Nah, ini kayak ada sesuatu yang ganjil nih. Nggak ada ya sesuatu yang genap ya. Oke, Mas Rido gimana? Iya benar. Iya bener apa sih? Orang udah podcast saya kok hancur sih hari ini, aduh Tuhan. Enggak, masa hancur Movie enggak, masa hancur kemarin, ini masih bagus. Movie itu masih bermutu loh. Segala sesuatu yang kita ungkapkan itu ternyata itu di luar itu setuju loh. Oke, kita lanjut. Mas Nanda bingung tuh, Mas Nanda apa sih nih orang-orang? Iya. Masih aman deh berarti podcast yang hari ini ya.
Masih aman. Sangat aman kali ini. sekali. Walaupun hancur. Iya, betul. Mas Nanda besok ya Mas Nanda ya kita berdua ya. Yang rilis yang besoknya Mas. Ini Yang rilisnya yang besok ya, oke. Nanti Ada pas versi mereka cut dan pas mereka nanya kapan rilis? Oh, masih diedit padahal saya udah. Iya. Mas Rido, gimana Mas Rido? Antara ditonton sama nggak ditonton ya. Kalau gue sebenarnya apa ya? Ini bukan tontonan gue deh kayaknya. Kalau yang ketiga ini, soalnya emang gue udah ngerasa apa ya, jenuh aja gitu sama film Hollywood yang apa ya, menjual hal-hal besar kayak gini tuh. Udah ngerasa Nostalgia gitu. Iya, nostalgia kayak gitu. Soalnya tahun ini udah banyak banget gitu yang ngejualin nostalgia, kayak Dr. Strange kan ngejual, Sam Raimi akhirnya balik bikin film lagi. Terus apa ya, udah banyak banget, udah jenuh banget, udah setahun lebih. Ya Top Gun, Maverick, oke Top Gun memang bagus, tapi kan emang apa ya, udah jenuh Visualnya. aja gitu. Jadi kayak udah jenuh aja gitu, dilihat, dikasih, disuguhin, dijijilin nostalgia aja terus. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang baru gitu. Jadi ketika nonton ini ya gue nggak nemuin ada satu hal yang benar-benar menarik perhatian selain yang satu scene yang gue sebut itu. Setelah dari itu gue udah nggak ada yang menarik lagi bagi gue gitu loh. Jadi kayak apa ya, kalau tanya apakah tonton apa enggak, mungkin untuk orang yang pertama kali kayak gue mungkin kayak nggak pernah nonton Jurassic ya, karena kan ini katanya sebutnya kan Jurassic World terakhir ya kan katanya. Konon kita lihat pendapatannya dolarannya dapat berapa ya. Kalau itu ntar kan ya urusan belakangan, tapi kan untuk sementara ini jika ingin melihat Jurassic ya ini yang kesempatan terakhir, last chance. Oh, Titi masih ada Mas. Kayak besok. Ya maksudnya itu kayak besok udahan aja. Kiamat. Kalau misalnya mau nontonnya di bioskop ya last chance bisa nonton Jurassic yang ini. Karena ntar kalau misalnya dibikin lagi kan kita nggak tahu kapan ya. Jurassic Park ketiga kan rentangnya dari Jurassic Park 3 ke Jurassic World kan jauh banget kan. Betul. Ya kita kan tidak tahu bagaimana studionya. Jadi ya kalau antara ditonton apa enggak ya, kalau dari gue sendiri sebenarnya enggak, karena ya gue udah jenuh banget tipe-tipe film kayak gede kayak gini dan jualan nostalgia tuh udah jenuh banget sekarang, udah males banget untuk nontonnya lagi. Tapi kalau untuk orang yang pengen cobain apa, belum pernah nonton Jurassic apapun di bioskop ya boleh. Oke. Dibandingin sama Satria Dewa Gatot Kaca bagus mana? Wah, saatnya menggatot. Ayo dong, jujur. Kalau disuruh nih misalnya turn back time, abis itu ini ada dua film nih dengan harga yang sama, lo bayar karcis bukan gratisan seperti kami yang mendapatkan dari Movie memang top gitu Mbak Ami ya. Movie memang top, bukan Movie top bukan. Movie memang top. Bagus banget nyebutnya. Kasihan anak orang ini, Mas Anda bingung ini movie ini apa ya? Nanti dikasih linknya kok. Makanya. Iya, udah. Nah, gimana? Enggak serius. Kalau misalnya punya you can turning back time nih, coba punya satu kesempatan di dalam hidup kamu. Ini adalah film terakhir yang kamu harus tonton. Film terakhir yang kamu bisa tonton. Gatot Kaca kalau gue ya. Mohon maaf aja, alasannya karena tipe film kayak gini masih bakalan banyak. Kalau film kayak Gatot Kaca di Indonesia ya kapan lagi gitu loh, ada lagi ntar film kayak gini gitu. Entah tahun jebot, entah tahun kapan, entah tahun kapan, ntar nggak tahu. Kalau film kayak gini ya besok-besok juga masih bakalan banyak gitu loh kayak gini. Dan kalau kayak Gatot Kaca di Indonesia ya kapan lagi? Ya coba terakhir kali kita punya film superhero 2019 gitu. Dan sebelum Gundala Valentine tahun berapa? 2016, 2017. Jadi kayak nggak tiap tahun ada gitu. Kalau kayak gini ya ada terus, pasti ada terus, nggak mungkin enggak. Orang laku terus kok. Gitu sih. 45 hari lagi juga ntar ada kok di OTT. Ya, makanya. Ya, apalagi juga ya tenang aja, pasti kan ada bootleg film ya. Banyak bootlegnya, udah banyak buat lebaran sekarang. Selalu ada terus bootlegnya kan, versi bootlegnya, versi B-movie-nya, versi apa tuh goblok-goblok. Top Gun aja udah ada bootlegnya langsung. Pas mau nih bikin bootleg. Versi goblok-gobloknya ada banyak. Nah, kalau kalian bingung bootleg itu apa, nontonlah Chip and Dale.
di Disney. Itu membahas bootleg loh, itu beneran loh, itu bener kan? Betul, Nah. membahas bootleg. Ya. Oke, kalau gitu ini kita tutup aja ya, Mbak Ami nggak usah ditanya ya, kan udah buru-buru ya. Nggak usah. Sejam lagi, kita nanya sejam lagi, karena kan dia telat masuk sejam Nggak usah lagi. nanya. Jangan. Boleh. Tanya, karena kalau Jangan, ini- soalnya kalau gue dikasih lahan, nanti gue jadinya curhat, jadi mendingan nggak usah. saya sampai nggak bisa. Ya silakan Mbak Mi, silakan. Si Mas Anda udah bingung udah. Hah? Apaan? Apakah ditonton atau Nanya tidak? apa? Apakah like ditonton? Tonton aja kalau yang mau nonton, tapi kalau buat gue sih, kalau masih ada pilihan film lain yang harus dibeli pakai tiket, harus beli karcis, kayaknya gue akan nonton yang lain sih. Secara tiket bioskop kan sekarang mahal ya, jadi kan harus dipilih-pilih tuh yang mana. Langsung Jadi, tutup poin ya, aja, kalau- langsung tutup poin aja. Nanti langsung tutup poin aja. Batuknya mana batuknya? Nggak, serius. Jadi kalau emang yang rindu sama film-film dinosaurus, ya ditonton aja. Ya memang memanjakan mata sih kalau dari dinosaurusnya gitu. Tapi kalau dari segi ceritanya agak kurang. Jadi kalau aku sih, kalau disuruh pilih untuk ditonton atau enggak, kalau aku pribadi sih kayaknya nggak akan nonton sih. Kalau harus beli tiket sendiri. Nggak bakal nonton. Oke. Nah kalau gitu Ini saya langsung. dikasih tahu ya ke semuanya, ke media, ke anak rumah produksi ini, catat ya, jangan diundang lagi Mbak Ami untuk yang gratisan ya. Karena dia ntar orangnya kayak gini nih. Kalau nggak gratis nggak nonton, dia kan bahaya. Mau mengurangi jumlah pendapatan kalian. Gimana dong? Gue speechless. Tolong dicatat. Nah, itu tadi gue Mbak mau. Ami, keluarkan jurus. Apa? Waduh. Ayo, penembusan loh. Kalau nggak dia ngambek loh. Movie-nya ngambek loh. Udah. Udah Pokoknya diusir. Movie Top. Movie Top. Enggak, soalnya ada yang WA. Pokoknya Movie Top. Akhirnya. Oke. Karena Mbak Ami sudah melakukan apa yang saya contohkan, jadi berarti emang sudah harus ditutup. Karena sudah, memang itu tujuan podcast hari ini adalah Mbak Ami melakukan yang kita ajarkan itu. Oke? Jadi pokoknya gue nggak ada jaim-jaimnya di depan Mas Nanda nih, astagfirullah. Mohon maaf ya Mas Nanda, ini bukan saya yang sebenarnya. Padahal tiap hari kayak gitu mulu. Oke. Ini Mas Ridho, Mbak Ami, Mas Nanda, terima kasih nih untuk meluangkan waktunya karena untuk bahasan yang bermutu ini, bahasan mengenai Movie Top. Bermutu banget ya. Gila. Ini gue bingung judulnya apa ya? Judulnya Movie Top review itu kali ya? Mungkin Movie Top review. Jurassic World Dominion gitu ya. World Dominion. Iya, boleh. Boleh. Oke, Mas Nanda, terima kasih. Udah. Mas Rida, terima kasih. Mbak Ami, terima kasih. Mas Nanda, siap-siap untuk saya hubungin untuk kita ngobrol-ngobrol mengenai Jurassic World lagi ya. Oke deh, daripada kalian bingung, ya sekian dulu review hari ini nih yang benar-benar kacau nih, benar-benar kacau. Oke, semoga kalian nggak kapok ya teman-teman. Oke, sekali lagi, thank you, bye-bye.